Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kalian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini saya akan menerangkan materi mengenai permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Adapun tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menganalisis permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Permasalahan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi modern dan masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi modern. Permasalahan ekonomi modern lebih terfokus pada apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang pertama, barang apa yang diproduksi? Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber yang disediakan oleh alam. Dan yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Dalam proses memproduksi, pemilihan cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting karena agar tidak ditemukan banyak kerugian seperti pemborosan. Dan yang ketiga, untuk siapa barang yang diproduksi? Masalah ekonomi yang satu ini menyangkut pemasaran. Pasar mana yang dibidik dan didasarkan pada penghasilan, daerah, gender, maupun usia. Yang kedua ada masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik mencakup produk, distribusi, dan konsumsi. Dalam masalah ekonomi klasik, proses produksi menjadi hal yang paling penting karena berkaitan dengan pembuatan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi yaitu penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Masalah dalam proses distribusi adalah mengontrol dan mengatur kebijakan agar mendapat untung yang banyak. Dan yang ketiga ada konsumsi. Masyarakat memiliki peran penting dalam proses konsumsi, meskipun tidak melulu mengenai barang maupun jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan adapun permasalahan ekonomi di Indonesia yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Yang satu, pentingnya memperbaiki kuantitas dan kualitas. Yang kedua, daya beli stagnan di tengah inflasi yang rendah. Dan yang ketiga, kalah dalam bersaing. Yang keempat, dilema pertumbuhan ekonomi impor. Dan yang kelima, diindustrialisasi terjadi lebih cepat. Dan yang keenam ada logistik yang menghambat perkembangan perdagangan. Yang ketujuh, ketidaksiapan rakyat Indonesia dalam menghadapi revolusi. Dan yang kedelapan ada kinerja pajak rendah dan rasio utang yang terus meningkat. Dan yang kesepuluh ada konsistensi kebijakan subsidi energi. Materi berikutnya adalah tentang ekonomi mikro dan makro. Ada yang tahu apa pengertian ekonomi mikro dan makro? Di sini saya akan menjelaskan ekonomi mikro adalah cabang ekonomi yang membahas aktivitas ekonomi dalam lingkup yang sempit. Contoh, ekonomi mikro bisa dilihat di pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan atau rumah tangga. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang pembahasan ekonomi dalam cangkupan yang sangat luas. Contoh, ekonomi makro bisa dilihat dari angka-angka yang menunjukkan aktivitas neraca keuangan di sebuah negara. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi elastisitas permintaan,
teori produksi, pasar, dan mekanisme harga. Elastisitas permintaan yaitu besar kecilnya permintaan suatu produk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan harga. Dan teori produksi yaitu landasan yang digunakan untuk menganalisa tingkatan produksi dan harga biaya produk tersebut. Dan pasar ialah tempat berlangsungnya aktivitas jual dan beli. Dan yang terakhir ada mekanisme harga, yaitu perubahan harga karena kondisi atau yang disebabkan oleh hal tertentu yang bersifat fleksibel. Sedangkan lingkup ekonomi makro mencakup pengeluaran atau output, pengangguran, dan inflasi maupun deflasi. Pengeluaran atau output yaitu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi barang maupun jasa. Dan pengangguran adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki penghasilan atau tidak bekerja. Dan yang ketiga ada inflasi dan deflasi, yaitu kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya jeda. Dalam pembelajaran ekonomi mikro dan makro, adapun manfaat yang dapat kita peroleh. Manfaat yang dimiliki ekonomi mikro dan makro memiliki perbedaan masing-masing, yaitu manfaat yang dimiliki agar dapat menentukan besarnya harga dari sebuah produk. Sedangkan dalam ekonomi makro, fungsi dan manfaat dititik beratkan kepada stabilitas agar penyelesaian masalah ekonomi dapat dilakukan. Manfaat mempelajari ekonomi makro lebih kepada bagaimana kita menggunakan sumber daya alam dengan efisien dan lebih efektif lagi. Sedangkan ekonomi makro, kita dapat tahu mengenai pendapatan maksimal, neraca, dan bagaimana pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional. Adapun beberapa contoh ekonomi mikro, yaitu perilaku konsumen, perilaku produsen, penawaran, permintaan, investigasi individu, biaya, dan yang ketujuh penempatan harga tertinggi. Kedelapan ada penempatan harga pasar, distribusi barang dan jasa, gaji perusahaan, dan monopoli pasar. Dan contoh dari ekonomi makro seperti inflasi, deflasi, ekspor impor, siklus ekonomi, neraca pembayaran, kesempatan, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Dan ada juga pendapatan per kapita dan pertumbuhan konsumsi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa menghubungi saya melalui WhatsApp. Dan di tugas terakhir ini, kalian bisa menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan mengenai permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Dan kesimpulan yang kalian rangkum bisa kalian kirim ke saya melalui VN maupun berbentuk ringkasan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.